Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sebelum kita lanjut, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Yang bertugas memimpin doa hari ini siapa? Doa mulai. Doa selesai beri salam. Selamat siang. Baik, hari ini ada yang tidak masuk. Nihil ya, nggak ada ya. Alhamdulillah. Hari ini hari Senin, hari pertama dalam minggu ini. Tentunya kalian pasti kemarin sudah rehat sejenak ya dari kegiatan belajar. Seneng nggak kemarin weekendnya? Weekendnya kemana Gus? Weekendnya kemana? Tanding apa? Ballet. Coba, kalau Fanya kemarin liburan Sabtu Minggu di mana? Oh, di PRJ? PRJ kemana? Bukan. Di Mugas, ada acara apa di Mugas? TLC itu apa? Oh, itu lomba jual. Oh, kalau disingkat nggak tahu. Baik, langsung saja ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita menyanyikan lagu nasional. Berdiri dulu. Ayo, semuanya berdiri. Ayo, semuanya berdiri dulu. Vicky. Ayo, Vicky. Ayo. Anissa. Ayo, berdiri. Lagu Berkibarlah Benderaku ya, agar semangat kita semakin bertambah.
Terima kasih, boleh duduk. Langsung saja. Perhatikan bagus. Untuk kesepakatan kelas kita seperti biasa, yang pertama yaitu saling menjaga kebersihan. Sudah cukup rapi ya, sudah cukup bersih. Kemudian berpakaian rapi sesuai aturan. Hari ini juga sudah rapi semua pakaiannya. Kemudian selanjutnya yaitu disiplin dan tepat waktu. On time semua ya hari ini ya. Kemudian melaksanakan piket kelas. Adakah yang tidak piket hari ini? Fahim? Kamu piket nggak hari ini? Oh nanti ya, oke nanti piket ya Him. Kemudian berbicara yang sopan, saling tolong menolong, ini juga. Kemudian tertib saat pembelajaran, lalu tidak membuli. Kemudian yang terakhir seperti ya tadi waktu upacara disampaikan sama siapa? Ya sudah dilaksanakan belum? Sudah? Yo, kelompok 4. Yo, diperhatikan. Hari ini minggu lalu pertemuan terakhir kita di hari Kamis, Fulvi punya tugas. Tugasnya apa? Disuruh membaca buku paket bab selanjutnya. Nah, bab selanjutnya berarti bab berapa? Bab 2 materinya tentang apa, Him? Coba yang sudah ada buku paketnya, bab 2 materinya tentang apa? Musisi Indonesia di pentas dunia. Ya, musisi Indonesia di pentas dunia. Kalian biasanya, yuk bagus, didengarkan guys. Kalian biasanya sudah tidak asing dengan yang namanya musisi, ya enggak? Ya. Nah, kalian kan sudah sering atau ada sosok yang kalian idolakan, yaitu baik seorang musisi maupun aktor dan aktris, ya. Kalian juga biasanya sering mendengarkan lagu-lagu ya. Nah, biasanya musisi favorit kalian siapa? Siapa, Fik? Musisi itu apa toh? Musisi itu apa? Ya, penyanyi. Siapa, Fik? Siapa? Siapa? Oh, Nadine Amiza. Lagunya apa Nadine Amiza? Oh, Beradia. Wah, lagi set-setnya ini ya. Oh, Denny Caknan ya. Sebagai orang Jawa, kita juga harus tahu musisi Jawa salah satunya Denny Caknan ya. Siapa? Oh, Nika Salindri itu juga. Boleh luar negeri, boleh ada Taylor Swift. Siapa, Pak? Kamu, Pak? Sabrina siapa? Carpenter. Oh, Happy Asmara banyak ya. Kemudian di sini Fulvi tanya, kalau kalian mengidolakan musisi-musisi itu, biasanya pernah nggak membaca artikel atau bacaan terkait musisi yang kalian gemari? Nggak pernah. Kalian semisal kalian ngefans sama BTS, nah, nggak ada di sini. Biasanya kan kalau mengikuti kan sering update sama berita-beritanya. Ada nggak? Nggak ada. Kalian nggak sefanatik itu. Oh, ya sudah. Kalau begitu Fulvi tanya, Rian, kamu pernah baca majalah nggak, Rian? Pernah nggak? Nggak pernah, Yan. Nggak pernah baca apa, Yan? Buku cerita. Buku cerita, oh iya buku cerita. Coba Fulvi tanya, kalau kamu baca buku cerita, kira-kira kamu cara memahami bacaannya itu caranya gimana? Yo, yang lain diam dulu. Cara
caranya biar kamu paham yang kamu baca itu tentang apa, caranya gimana? Dibacanya gimana? Satu per satu kalimatnya, tidak boleh dilompati biar isi dari ceritanya itu dapat diketahui. Begitu pula dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama yaitu melalui media Kapiko. Kapiko itu kartu pintar gagasan pokok. Peserta didik dapat mengidentifikasi cara menemukan gagasan pokok dalam sebuah bacaan dengan tepat. Kemudian melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyelesaikan LKPD terkait membuat pohon gagasan pokok. Jadi nanti kalian ada tugas berkelompok yaitu membuat pohon gagasan pokok. Kemudian yang terakhir, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menunjukkan sikap kerjasama yang baik dalam menyelesaikan LKPD. Kalau di kelas 5, kalian sudah pernah mencari gagasan pokok atau ide pokok? Sudah pernah? Bagaimana caranya? Lupa. Nah, kalau lupa kita akan belajar lagi. Di sini Pulvi punya namanya Kapiko, kartu pintar gagasan pokok. Jadi di sini ada sebuah bacaan yang nanti harus kalian baca, kemudian di belakangnya ada sebuah tabel yang berisikan gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Sebelumnya, coba kalian baca terlebih dahulu yang ada di depan. Nanti ditanya Pulvi. Meningkatkan mood ya. Dia bacanya mood. Mood itu apa? Bukan mood ading, bukan adanya Caca ya. Adanya kan Modi. Nah, mood di sini itu bahasa Inggris apa? Artinya apa? Apa biar? Ya, pintar, perasaan, bukan cuek. Nah, coba Pulvi tanya, sudah dibaca semua ya? Coba, apa gagasan pokok dari bacaan yang sudah kalian baca tadi? Cuplikan atau paragraf penggalan itu tadi berisi tentang apa? Olahraga. Yang dibahas tentang apa? Apa Maira? Olahraga. Apa? Informasi pentingnya apa? Olahraga sangat penting. Berarti gagasan pokok itu apa? Gagasan pokok itu apa? Duduk. Gagasan pokok itu apa? Atau ide kalimat itu apa? Berarti sesuatu yang dibahas dalam sebuah paragraf. Nanti akan kita bahas selanjutnya ya. Langsung saja ya. Coba di sini Pulvi punya kartu tadi. Coba perwakilan maju ke depan. Kelompok 2 maju dulu. Yang lainnya duduk sih. Nanti dipanggil Pulvi. Duduk dulu. Kelompok 2, kelompok 4, kelompok 6. Baik, anak-anak, di sini Pulvi punya 3 Kapiko, kartu pintar gagasan pokok. Di sini berisikan masing-masing itu ada sebuah paragraf bacaan ya, dan di baliknya ini ada tabel yang harus kalian isi atau yang harus diisi oleh pembacanya. Jadi di sini coba kita praktekkan dari perwakilan 3 kelompok ini. Coba di sini ada 3 tema ya. Coba pilih salah satu. Mangga pilih mana, Nggar? Ya. Coba kita mulai dari Manggar terlebih dahulu. Kalau tidak dibaca bareng-bareng dulu.
Nanti pengerjaannya sendiri-sendiri. Bacanya apa? Dalam hati aja. Lawang sewu. Dalam hati. Kalau sudah selesai, coba kalian balik di halaman berikutnya. Ini punya Bulvi ya, nanti pengeri. Kalau sudah, coba kalian isikan berdasarkan apa yang kalian baca. Tulis gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kira-kira apa? Nah, gagasan pokok tadi apa, Miss? Tadi sudah dijelaskan, yaitu berupa hal yang dibahas dalam paragraf itu tentang apa? Kenapa? Pakai ini. Terus gagasan pokoknya apa, Him? Gagasan pendukungnya. Jangan ditempelkan meja ya, nak buat tempelkan meja hilang. Semuanya Bu ini. Ya terserah kamu. Baik, ini sudah selesai ya. Kalian kerjakan ya, coba dari yang pertama dari Manggar. Manggar tadi mendapatkan bacaan terkait apa, Manggar? Gagasan pokoknya Dari Semarang hebat. ya, terkait dengan Tari Semarang Hebat. Kemudian gagasan pendukungnya berisi tentang apa? Tarian ini diciptakan sebagai bentuk penghormatan. Ya, berarti berisi informasi-informasi terkait tarian Semarang Hebat, yaitu dibuat karena sebagai bentuk penghormatan. Kemudian selain itu apa? Tari Semarang Hebat sering ditampilkan dalam acara-acara resmi dan festival. Nah, biasanya juga tarian ini dilakukan saat acara resmi atau festival. Oke, bagus Manggar. Kemudian Fahim, ya. Dibaca. Gagasan pokoknya apa? Lawang sewu. Tentang Lawang Sewu. Kemudian gagasan pendukungnya? 1000 pintu. Oh ya, gagasan pendukung itu informasi terkait Lawang Sewu. Itu artinya atau nama lainnya dalam bahasa Indonesia itu adalah 1000 pintu. Kemudian apa lagi, Him? Pusat perusahaan kereta api Hindia Belanda. Oh ya, Lawang Sewu itu dulunya sebagai tempat atau perusahaan pariwisata kereta api ya, kereta api oleh Hindia Belanda. Jadi transitnya ada di Lawang Sewu. Kalian pernah lihat nggak di sampingnya Lawang Sewu ada keretanya? Ya. Kemudian ada museum keretanya juga ya, Hin ya. Nah, di situ dijelaskan kereta api yang pertama kali beroperasi apa. Kemudian yang terakhir, Nis? Ya, lagu Gambang Semarang, gagasan pokoknya. Kemudian gagasan pendukungnya apa? Ya, musiknya ceria. Selain itu, Lagu ini sering dinyanyikan dalam pertunjukan. ya, lagunya sering ditampilkan dalam pertunjukan apa? Kalau lagu Gambang Semarang kalian tahu nggak? Nah, biasanya kalau Manggar nari tarinya apa, Manggar? Tarinya tari apa? Tari apa? Gadu-gadu Semarang. Gadu-gadu. Gadu-gadu Semarang. Gadu-gadu. Goreng bukan. Ya, salah satunya ada tari Gambang Semarang ya. Itu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2.
4 dan 6. Terima kasih sudah berpartisipasi. Yang lainnya nanti bisa bermain lagi ya. Kemudian anak-anak, untuk selanjutnya di sini Bu Ulfi akan menyampaikan beberapa materi terkait gagasan pokok. Gagasan pokok itu biasa disebut juga dengan ide utama atau ide pokok. Yo Mas Abid, Vicky bisa diperhatikan? Diperhatikan dulu sebentar. Kemudian bacaan itu yang membahas ide pokok itu diperkuat dengan namanya gagasan pendukung atau kalimat pendukung. Kemudian letaknya itu di mana? Letaknya itu gagasan pokok bisa di awal paragraf, di akhir paragraf, atau di awal dan juga di akhir. Pernah dengar yang namanya deduktif, induktif, sama campuran? Nah itu ya. Kalau gagasan utamanya ada di awal namanya deduktif. Kalau ada di akhir namanya induktif. Kalau ada di awal dan di akhir namanya atau campuran. Oke, Alia duduk ya. Coba sekarang tepuk semangat. Oke, selanjutnya ya. Ini penting ini, cara menemukan gagasan pokok itu gimana? Caranya baca satu persatu kalimat dalam paragraf. Jadi harus membaca keseluruhan. Ayo Fiana didengarkan. Jadi membacanya tidak boleh dilompati ya. Kemudian yang kedua yaitu menentukan inti paragrafnya atau kalimat utamanya. Kalimat utamanya itu di mana? Biasanya itu letak gagasan pokoknya ya. Kemudian baru diketahui kalimat pendukung atau penjelasnya. Berarti setelah kalimat utama yang ada gagasan pokoknya ya. Coba di sini dari yang pertama kalian baca tadi, di sini coba dibaca Putri. Ya, Bu. Ya, gagasan utamanya ada di kalimat pertama. Olahraga sangat penting untuk kesehatan tubuh. Kalau dibuat gagasan utama atau ide pokok kira-kira apa? Intinya apa? Olahraga penting untuk tubuh. Kemudian kalimat selanjutnya itu sebagai kalimat pendukung atau gagasan pendukung. Yang pertama, dengan rutin olahraga tubuh menjadi lebih fit dan kuat. Selain itu, yang kedua, olahraga juga membantu mengurangi stres dan apa? Dan meningkatkan mood. Biasanya kalian kan suka aktivitas fisik kan? Nah, kalau olahraga kalian pasti suka. Itu salah satu manfaat dari olahraga, meningkatkan mood kalian atau perasaan. Kemudian selanjutnya ini sudah bikin sesuai kelompok ya. Di sini Bu Ulfi punya LKPD. Nanti dikerjakan. LKPD-nya apa? Yaitu membuat pohon ide pokok. Jadi nanti kalian tuliskan di bagian paling bawah yang dekat dengan akar ini. Ayo diperhatikan. Dekat dengan akar ini sebagai gagasan pokoknya. Tentang apa? Kemudian daunnya yang ada 4 ini berisi gagasan pendukungnya. Yang dibahas misal di sini tentang Lawang Sewu tadi ya. Kemudian di sini 1000 pintu. Terus bangunan lama perusahaan kereta api Hindia Belanda. Seperti itu ya. Jangan lupa diberi identitas kelompoknya.
Ayo cepet. Ayo 5 menit ya. Oh, randung kok kena. Lah sing jauh-jauh itu yang dibahas misal ini kan tentang Lawang Sewu ya. Berarti ning jauh terletak samping Ginis. Aku dikasih nomor. Yang di dalam itu dikasih nomor ya 1 2 3 4. Yang bawah ini gagasan pokoknya. Terus yang atas ini gagasan pendukung. Misal di sini Lawang Sewu, terus di sini 1000 pintu, terusan kereta api, terus apa mana? Tapi kamu lihat di sini yang dibahas apa saja? 2 3 4. Satu ini yang dibahas apa? Yang pertama berkaitan dengan apa? Asalnya Nah, berarti tari tradisional dari Semarang gitu bisa. Terus apalagi yang kedua tulis di sini. Ide pokok itu poin-poin yang dibahas. Kalau ini kan ide pokoknya, yang ini gagasan. Fokus. Oke, sudah selesai kakak dia. Sudah, kita mulai presentasinya dari kelompok 5. Yuk. Yuk, kelompok yang lain bisa didengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Mempresentasikan hewan ide pokok kami. Coba dilihat bahan ide pokok dari kelompok 5. Coba dari yang paling bawah apa itu? Gagasan pokoknya apa? Tari Gambang Semarang. Oke, tari Gambang Semarang. Kemudian gagasan pendukungnya apa yang pertama? Ini Bu, tari tradisional khas kota Semarang, Jawa Tengah, mencerminkan harmonisasi antara budaya Jawa dan Tionghoa. Tariannya itu khas dari Semarang, perpaduan antara budaya Jawa dan Tionghoa. Tionghoa itu budaya apa? Tionghoa itu budaya apa? Budaya Cina. Oke, kemudian yang kedua apa? Tarian diiringi alat musik tradisional yang menggabungkan elemen-elemen dari kedua budaya. Ya. Tariannya itu penggabungan musik antara dua budaya. Budaya tadi ya, Cina dan juga Tionghoa tadi. Kemudian yang ketiga, Gerakan tarian dalam tari Gambang Semarang sangat dinamis dan penuh makna. Tari ini juga berfungsi sebagai simbol persatuan dan toleransi antar budaya. nah, jadi selain itu tari Gambang Semarang itu juga bentuk toleransi antar budaya. Yang terakhir, Tari Gambang Semarang dipentaskan dalam berbagai acara budaya. Salah satu tempat cap gomeh dan perayaan lokal menjadi daya tarik wisatawan dan pelestarian budaya. biasanya tari Gambang Semarang itu juga Ini yuk. acara cap gomeh. Cap gomeh itu apa? Yang kecap ya. Cap gomeh itu tarikan atau saat acara-acara tertentu. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Bapak Lima. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi
Untuk selanjutnya kelompok 1, silakan maju. Ayo. Maju dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama, gagasan pokoknya Pak El, itu yang bawa sendiri El. Tarik Gambang Semarang. Oke, tarik gambar Semarang. Kemudian gagasan pendukungnya El. Yang pertama, Tarian Gambang diiringi oleh alat musik tradisional yang menggambarkan elemen-elemen dari budaya seperti gambang, gong, dan seruling. ya. Dulu. Jadi gagasan pendukung yang pertama adalah dari Gambang Semarang itu menggunakan alat musik seperti gambang, terus apa lagi tadi? Gong, dan suling. Apa kalian alat musik itu? Tahu, suling itu berbeda. Kemudian kalau gong sudah ditonton. Kalau gambang itu apa? Gerakan badan dalam tarian gambang tes lokal tidak kita aspek kehidupan sehari-hari. Tari gambang dipentaskan dalam berbagai acara budaya seperti rapat dan perayaan lokal. Yang kedua tadi itu tari Gambang Semarang itu apa tadi, menggambarkan cerita apa? Lokal sehari-hari. Kemudian sama dengan kelompok kita tadi ya, acaranya atau pentasnya itu dilakukan saat upacara tahunan atau festival lain. Kemudian yang terakhir apa? Gambang menjadi salah satu daya tarik utama bagi wisatawan dan sebagai medium pelestarian budaya. Ya. Jadi tari Gambang Semarang itu salah satu daya tarik wisatawan biasanya yang berkunjung ke Semarang. Biasanya ada penampilan tari itu seperti di halaman atau di taman Indonesia Kaya. Pernah ke sana? Biasanya. Baik, terima kasih kelompok satu, berikan tepuk tangannya. Belum bikin. Tadi sudah presentasi ya dan sudah cukup baik dalam menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang coba kita tepuk hebat. Kamu hebat, kita hebat, keren. Oke, bagus. Kemudian kita menarik kesimpulan ya. Pembelajaran pada siang hari ini yang pertama, gagasan pokok itu apa? Ya, ide atau ide utama atau inti dari sebuah bacaan biasanya ada pada kalimat utama di awal ya. Kemudian gagasan pendukung itu apa? Gagasan pendukung adalah informasi tambahan yang membantu menjelaskan gagasan pokok. Ya, informasi tambahan sebagai penjelas. Contohnya tadi Lawang Sewu, itu kan sebagai gagasan pokok. Kemudian pendukungnya itu Lawang Sewu itu 1000 pintu, perusahaan kereta api terletak di jantung kota Semarang, itu bisa menjadi
kalimat pendukung atau gagasan pendukung. Oke. Kemudian kita refleksi untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Oke. Apakah ada yang gini? Tidak ya. Oke. Hari ini yang susah apa? Pembelajaran yang susah ada enggak? Ya, semoga kalian mendapatkan banyak ilmu hari ini ya, yang dapat kalian Baik, karena untuk selanjutnya kita akan melakukan evaluasi ya. Di sini kalian nanti tugasnya menulis nama dan nomor absen, kemudian menulis jawabannya. Nomor 1 apa, ya apa, langsung saja ya, ABC-nya saja. Paham? Baik. Berapa? 5? 6 atau 6? 6. Maaf ya. Tuh ditulis ABC, ABC-nya saja ya. Ya, nggak mungkin E. A, B, C, D, B, C, coba C ya. Oke, selanjutnya gagasan atau ide yang menjadi dasar penulisan suatu paragraf disebut apa? Nah, tadi apa sini? Gagasan pokok, kesimpulan paragraf, kalimat penjelas atau gagasan pendukung? Menjadi ide dasar. Nah, ide dasar ya apa ya Pak? A, B, C, D, A, B, C, D. Wah, Kahim kalau salah disilang ya Him. Kemudian selanjutnya intisari dari sebuah bacaan itu namanya apa? Tema, kesimpulan, paragraf utama atau judul? Intisari. Nah, itu namanya apa? Intisari dari sebuah bacaan. Intisari berarti sudah kamu baca ada intisarinya. Berarti intisari itu apa? Tema, kesimpulan, paragraf utama apa judul kira-kira? Apa? Ya, kita coba cek ya, Fiana. Oke, jawabannya C ya. Oh, selanjutnya Han, kesimpulan disampaikan dalam bentuk apa? Kalimat apa? Pernyataan? Apa tanya? Atau pertanyaan? Atau kalimat pengandaian? Nah, kalau kesimpulan berarti apa? Oh, beda itu. A sama C beda ya. Pernyataan sama pertanyaan. Oh, pertanyaan itu yang ada apa? Tanda apanya? Tanda tanyanya. Apa kira-kira jawabannya, Cak? Jawabannya apa kamu? Ya, kita coba A ya. Oke. Kemudian ide atau gagasan yang bersifat umum. Pokok persoalan, pokok pembahasan dalam suatu paragraf. Berarti namanya apa? Apa? Apa jawabannya? Hah?
Ayo Fanya. Apa jawabannya? A, B, C, D. Oke, kita coba B ya, Bu. Oke. Selanjutnya coba dibaca. Nah, ini gagasan pokoknya tentang apa? Apa? A, B, C, D. Apa manggar? Manggar apa? A. Coba. Ini ya yang benar ya. B ya. Oke, selanjutnya nomor 8. Apa kira-kira? A, B, C, D. Itu membaca buku secara rutin dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berpikir kritis. Banyak orang, Vicky. Siapa? Apa? Tadi apa jawabnya? Ya, kita coba D ya. Ya, membaca buku itu perlu dilakukan sejak dini. Selanjutnya D 9. Gue tekan B ya. Masih kelewat toh. Maksudnya tuh ini sama nomor berapa? 10 toh. Apa nomor 9 isinya apa? A, B, C, D. Fanya apa Fanya? Nah, ayo. Fanya jawabannya apa ya? Fanya. Fanya. A, B, C, D. D. Apa? Apa ya Alia? Ya. Kita coba. Terakhir ya, coba terakhir ini tentang apa? D ya. Oke, boleh dikumpulkan. Kumpulkan depan. Didengarkan. Semisal BP nanti harus buat akun kira-kira ya. Buat akun nggak bro sih? Baik, ini kan tadi sudah selesai belajar. Semoga apa yang kalian dapatkan hari ini dapat bermanfaat, dapat kalian terapkan nanti saat ada ujian maupun tes. Nanti pasti ada sumatif juga, semoga lancar. Ya, nanti sumatifnya kalau sudah selesai babnya. Dan juga tugas dari Bu Vi untuk di rumah nanti dibaca materi selanjutnya terkait dengan wawancara. Nanti dicari wawancara itu apa ya? Tidak boleh seperti itu ya.